Halo, kembali lagi dengan saya, Snawidia Nastiti, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang menjaga kesehatan genitalia wanita. Mari kita simak video ini. Apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga kesehatan genitalia yang benar? Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, terkhusus dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang lebih penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia ke generasi, sehingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini. Kesehatan reproduksi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan, yaitu perineal hygiene. Apa sih perineal hygiene itu? Perineal hygiene merupakan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terhindar dari gangguan alat reproduksi dan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikis, serta meningkatkan derajat kesehatan. Pengetahuan kesehatan reproduksi, khususnya praktek kebersihan perineal, sebaiknya dilakukan sejak remaja, karena seseorang akan dapat mengenali kelainan pada kesehatan reproduksinya sedini mungkin. Pengetahuan seseorang tentang personal hygiene juga memiliki pengaruh bagi perilaku seseorang dalam menjaga dan merawat kesehatan reproduksinya. Pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi penting untuk remaja agar mereka mempunyai informasi dan pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang dalam melakukan praktik hygiene diantaranya adalah pengetahuan, cerita tubuh, praktek sosial, status sosio-ekonomi, variabel kebudayaan, pilihan pribadi, dan kondisi fisik. Penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja masih sangat dibutuhkan, karena selama ini seluk-beluk kesehatan reproduksi masih belum cukup dipahami baik untuk menghadapi berbagai masalah yang dialami oleh remaja. Untuk menghadapi berbagai perubahan, gejolak, dan masalah yang sering timbul pada masa remaja. Apa sih akibat kurangnya pemahaman personal hygiene? Akibat kurangnya pemahaman personal hygiene adalah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, seperti keputihan, infeksi saluran kemih, penyakit radang panggul, kemungkinan terjadinya kanker leher rahim, gatal, nyeri karena ruam, infeksi, aroma yang tak sedap, tumbuhnya jamur ataupun bakteri. Semua hal ini menjadi resiko hingga terjadinya penyakit menular seksual dan akan terganggu juga kesehatan fisik maupun psikologisnya. Hai, sudah kenal dengan Citra? Citra, remaja putri yang masih duduk di kelas 11 SMA. Yuk, ikuti keseharian Citra. Seperti biasa, rutinitas yang Citra lakukan setelah bangun tidur yaitu mandi. Setiap hari, Citra selalu menggunakan sabun khusus untuk daerah kewanitaannya. Citra pun segera berangkat ke sekolah setelah dirinya siap. Suatu hari di sekolah, Citra merasa tidak nyaman, gatal-gatal di daerah kewanitaan. Citra pun bergegas ke kamar mandi. Tiba-tiba, Citra terkejut melihat celana dalamnya. Ini apa?
Ketidaknyamanan tersebut sudah dialami Citra berhari-hari, mengakibatkan Citra bingung dan sedih. Apa yang terjadi denganku? Keluar cairan berwarna kuning, kadang berwarna hijau. Kok gatal? Tips dalam menjaga genitalia wanita. Yang pertama, bagi para wanita, sebaiknya membersihkan alat kelamin dengan benar, basuh dengan air bersih dari depan menuju ke belakang. Setelah itu, yang kedua, sebaiknya sebelum mengenakan celana dalam, Anda juga harus membasuh kembali alat kelamin dengan tisu atau dengan mengelapnya. Akibatnya kulit jadi gatal pada area alat kelamin yang pastinya akan membuat kelamin tidak nyaman. Tisu yang digunakan untuk membasuh alat kelamin juga harus dipastikan bersih dan higienis. Yang ketiga, para wanita juga harus mengganti celana dalamnya minimal 6 jam sekali atau dengan mengganti pembalut panty liner secara berkala minimal 4 jam sekali atau segera ganti ketika sudah penuh atau kotor. Yang keempat, gunakan celana dalam yang berbahan katun agar sirkulasi udara area genital tetap terjaga. Yang kelima, bilas daerah wanita dengan air hangat, bersih yang mengalir, tidak perlu antiseptik apalagi pewangi organ genitalia. Hindari penggunaan sabun yang mengandung parfum. Yang keenam, cukur rambut kemaluan, tidak terlalu lebat dan tidak terlalu tipis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.